di hati. Berikanlah hidupmu, serahkan pada Yesus, dan kau akan mengalami Natal. Christmas isn't Christmas till it happens in your heart. Somewhere deep inside you is where Christmas really starts. So give your heart to Jesus. You'll discover when you do that it's Christmas, really Christmas for you. Jemaat dipersilahkan berdiri. Marilah kita mulai kebaktian pada pagi hari ini pada masa Advent yang keempat dengan memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 18 bait yang pertama. Marilah kita satukan pikiran kita, hati kita, serta jiwa kita hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Bahwa pertolongan kita itu adalah dari Allah yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, yaitu Allah yang tidak pernah meninggalkan karya tangannya dan yang tetap setia menggenapi janjinya kekal sampai selama-lamanya. Turunlah atas kita semua kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Marilah kita dengarkan sabda Tuhan sebagai ayat pembuka yang akan menjadi penuntun seluruh rangkaian ibadah pada pagi hari ini. Saya akan ambil dari Roma 16 ayat yang ke-25 sampai yang ke-26. Bagi Dia yang berkuasa menguatkan kamu menurut Injil yang kumasyurkan dan pemberitaan tentang Yesus Kristus sesuai dengan pernyataan rahasia yang didiamkan berabad-abad lamanya, tetapi yang sekarang telah dinyatakan dan yang menurut perintah Allah yang abadi telah diberitakan oleh kitab-kitab para nabi kepada segala bangsa untuk membimbing mereka kepada ketaatan iman bagi Dia satu-satunya Allah yang penuh hikmat, oleh Yesus Kristus segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita memuliakan nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 100 bait yang pertama.
Hukum kasih. Tuhan Yesus menegaskan kepada kita bahwa hukum yang terutama itu hanya ada dua saja, yaitu kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada kenyataannya kita seringkali berbuat kesalahan dan berbuat dosa di dalam hidup kita. Untuk itu, marilah kita menghadap Tuhan untuk mohon pengampunan. Mari kita berdoa. Allah Bapa Surgawi, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, pada pagi hari ini kami menghadap kembali ke hadirat-Mu untuk mengucapkan syukur atas segala berkat, kasih, karunia yang telah Engkau berikan terhadap kami. Dan pada pagi hari ini juga kami memohon ampun atas segala kesalahan yang telah kami lakukan di dalam kehidupan kami. Banyak sekali hal yang kami lakukan di luar kendali kami, sehingga kami seringkali menyakiti teman kami, saudara kami, orang tua kami, bahkan kami seringkali menyakiti Engkau. Untuk itu Bapa, kami mohon untuk segala dosa yang kami lakukan, mohon pengampunan, kami menyerahkan sepenuhnya hanya ke dalam tangan kuasa-Mu kehidupan kami selanjutnya. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Berita anugerah. Tuhan Yesus memberitakan berita anugerah bagi kita semua. Saya akan ambil dari Yesaya 44 ayat yang ke-22. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Kita tanggapi berita anugerah ini dengan bersama-sama memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 29, bait yang pertama. Petunjuk hidup baru. Saya akan ambil dari kitab Matius 11 ayat yang ke-28 sampai yang ke-29. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita akan mengikrarkan pengakuan iman kita. Jemaat dipersilahkan berdiri. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga,
duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Marilah kita memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 364 bait yang pertama. Jemaat dipersilahkan duduk. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kini tiba saatnya kita akan membawa doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Allah Bapa Surgawi, terima kasih Bapa, pada pagi hari ini kami bersatu hati untuk memanjatkan doa syafaat kami. Tuhan, pada pagi hari ini kami berdoa buat gerejamu GKJTU Immanuel. Tuhan Yesus berkati, Tuhan Yesus pimpin, Tuhan Yesus urapi. Kami menyerahkan segala sesuatunya hanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami berdoa untuk meminta kepadamu seorang pendeta ya Bapa, tetapi sampai saat ini Engkau belum mengasihi. Tuhan, aku percaya kita semua bersatu hati untuk meminta kepadamu. Engkau akan memberikannya nanti tepat pada waktunya. Tuhan, kami juga menyerahkan rancangan-rancangan kami yang telah kami susun. Tuhan Yesus berkati, terutama untuk besok tanggal 25 ya Bapak. Tuhan berkati untuk kebaktian, menyerahkan sepenuhnya hanya ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan Yesus. Begitu juga dengan rencana tanggal 27 untuk pernikahan saudara kami Leli, biarlah Roh Kudus-Mu yang memimpin sehingga acara tersebut berjalan dengan lancar dari awal hingga akhirnya. Tuhan, kami juga menyerahkan jemaat GKJTU hanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Engkau berikan kesehatan, Engkau berikan sukacita, damai sejahtera di dalam kehidupannya. Kami juga berdoa buat saudara-saudara kami yang saat ini sedang sakit. Kami tidak tahu satu persatu, tetapi kami percaya Engkau hadir, Engkau datang, Engkau memberikan kesehatan, Engkau memberikan kekuatan, sehingga saudara-saudara kami sembuh kembali. Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat saudara-saudara kami yang saat ini dalam masalah kehidupan. Tuhan juga hadir di dalam kehidupannya. Tuhan berikan kekuatan, Tuhan berikan jalan keluar yang terbaik, sehingga saudara-saudara kami merasa lega, merasa sukacita di dalam menghadapi kehidupan ini. Tuhan Yesus, kami juga menyerahkan anak-anak kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Tuhan Yesus berkati di dalam kehidupannya, di dalam studinya. Kami menyerahkan sepenuhnya hanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami percaya Engkau akan memimpin di dalam pergaulannya ya Bapa. Jauhkan dari hal-hal yang buruk, jauhkan dari teman-teman yang tidak baik, sehingga anak-anak kami bertumbuh berkembang sesuai dengan kehendak-Mu dan takut akan Engkau. Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat saudara kami yang sedang mencari pekerjaan.
Tuhan Yesus berkati, Tuhan Yesus pimpin, sehingga saudara kami mendapatkan pekerjaan sesuai dengan kehendak-Mu. Tuhan, kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan berikan kemakmuran, Tuhan berikan toleransi, sehingga saling menghargai satu sama lain, rukun, dan senantiasa selalu memberikan yang terbaik buat saudara-saudara kami yang lainnya. Tuhan, kami juga berdoa buat pemimpin kami dari atas sampai bawah. Tuhan Yesus berikan kesehatan, Tuhan Yesus berikan roh kebijaksanaan, sehingga di dalam memimpin bangsa kami memberikan rasa damai sejahtera di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan doa yang jauh dari sempurna ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama menghaturkan persembahan. Dengan beriringnya kantong persembahan, kita akan memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 302, bait yang pertama sampai secukupnya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucapkan puji dan syukur kembali karena begitu banyak berkat yang telah Engkau berikan terhadap kami. Bapa, pada pagi hari ini kami mempersembahkan berkat-Mu kembali. Tuhan Yesus berkati sehingga persembahan kami bisa memperluas kerajaan-Mu. Tuhan Yesus, bentar lagi kami juga akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Tuhan Yesus berkati, Tuhan Yesus pimpin, Tuhan Yesus biarlah Roh Kudus-Mu sendiri ya Bapa yang berbicara melalui hamba-Mu ini. Tuhan, kami menyerahkan sepenuhnya doa yang jauh dari sempurna ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, marilah kita buka Alkitab kita. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan dari Lukas 1. Lukas 1 ayat yang ke-46 sampai yang ke-55. Lukas 1 ayat 46 sampai yang ke-55. Beginilah firman Tuhan. Lalu kata Maria, "Jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku. Sebab Ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Karena Yang Maha Kuasa telah melakukan
perbuatan-perbuatan besar kepadaku dan namanya adalah kudus. Dan rahmatnya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasanya dengan perbuatan tangannya dan yang mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang-orang yang rendah, yang melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar dan menyuruh orang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hambanya karena ia mengingat rahmatnya, seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ada sebuah cerita, ada seorang pemuda yang dari kecil belum pernah mengenal Tuhan Yesus dan belum pernah diajarkan untuk berdoa. Pada suatu hari pemuda itu pergi untuk keluar kota karena keperluan pekerjaan. Di dalam keluar kotanya, pemuda tersebut menaiki sebuah kapal. Di dalam perjalanannya, tiba-tiba ada sebuah badai yang menimpa kapalnya tersebut. Anginnya kencang dan lautnya sangat deras ya airnya, sehingga kapal tersebut terombang-ambing. Banyak penumpang yang lain kanan kiri, mungkin depan belakangnya ketakutan. Banyak sekali orang-orang berdoa kepada Tuhan, tetapi pemuda itu tidak percaya akan adanya Tuhan. Dengan adanya gelombang yang semakin besar dan banyak orang yang ketakutan, begitu juga dengan si pemuda tadi. Dia mulai ketakutan, dia mulai memikirkan hal kematian. Mulailah hatinya tergerak untuk juga berdoa di dalam hatinya. Di dalam hatinya dia berdoa kepada Tuhan, Tuhan, selama ini aku belum pernah berdoa sama sekali kepada Engkau. Tetapi pada pagi hari ini saya meminta kepadamu keajaiban. Bersihkan hatiku yang kotor, berikan aku keselamatan. Pada saat itu terjadilah sebuah mukjizat. Sedikit demi sedikit gelombang angin mulai reda dan badai pun berlalu. Pemuda itu tanpa sengaja bersukaria. Pemuda itu tanpa sengaja melompat ke girangan, dan tanpa sengaja pun pemuda itu bersujud untuk mengucapkan syukur kepada Tuhan. Di dalam hatinya pun terdapat puji-pujian, ucapan syukur kepada Tuhan. Dan saat itu pun juga dia mulai percaya bahwa ada Tuhan. Dan pada saat itu juga setelah kapalnya turun, dia menuju sebuah gereja untuk minta dibaptiskan dan ikut percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di dalam Lukas 1 pun juga demikian. Pada saat Maria pertama kali ditampakin sebuah malaikat, Maria begitu ketakutan. Dia juga bingung dengan pemberitaan yang ada, karena dia akan mengandung sebuah anak yang mungkin saat itu Maria belum mempunyai suami. Jadi dia merasa kayak ketakutan, merasa khawatir, merasa nama baik keluarga gimana,
menjadi cemooh banyak orang, rasa kekhawatiran begitu mendalam yang dihadapi Maria. Tetapi dengan berjalannya waktu, Maria menyerahkan dirinya dan menyerahkan hatinya kepada Tuhan. Sehingga pada Lukas 1 ayat yang ke-46 sampai ke-55 terjadilah sebuah mukjizat, yaitu Maria bisa memuji, memuliakan Allah akan kebesaran kasih-Nya. Maria sangat beruntung, Maria sangat mengucapkan terima kasih karena dia dipilih oleh Tuhan untuk mengandung seorang bayi dan menjadi juru selamat bagi kita semua. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ada dua contoh yang bisa menjadi toladan bagi kehidupan kita sekarang ini. Walau banyak sekali saat ini di tahun 2020 itu banyak sekali tantangan, banyak sekali hambatan, banyak sekali hal yang harus kita lalui di dalam tahun 2020 yang sangat menyulitkan. Karena di tahun ini memang benar-benar sangat sulit, di mana banyak sekali perusahaan yang tutup, bangkrut karena ekonomi. Banyak sekali saudara-saudara kita yang mungkin kena PHK, pengurangan kerja. Banyak sekali saudara-saudara kita yang saat ini mengalami lemah tubuh, kesehatannya menurun, banyak yang meninggal karena COVID. Banyak sekali masalah yang lain, mungkin belum juga dengan keluarga, belum dengan krisis keuangan bagi kita. Hal-hal tersebut membuat kita semakin bergumul di dalam hidup kita. Tetapi pada pagi hari ini kita diingatkan melalui cerita pemuda tadi dan melalui kisah Maria, di mana Maria sebagai manusia seperti kita juga merasa khawatir, merasa ketakutan. Tetapi sebagai orang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, bukan kekhawatiran ataupun ketakutan yang menguasai diri kita, tetapi bagaimana kita mengatasi kekhawatiran dan ketakutan kita. Kita menyerahkan semuanya hanya kepada Tuhan. Dengan kerendahan hati kita, kita hampiri tahta Tuhan dengan puji-pujian, dengan memuliakan nama Tuhan, dengan hati yang berserah, dengan kerendahan diri. Kita menyerahkan di tahun ini pergumulan kehidupan kita hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada masa Advent yang keempat ini adalah masa Advent yang terakhir menuju kita mempersiapkan hati kita, jiwa kita untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Bukan hanya kelahiran Tuhan Yesus Kristus, tetapi kita juga menyiapkan diri kita, hati kita, dengan kerendahan hati kita, kita menyiapkan kehidupan kita untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus kedua kalinya. Bapak, Ibu, dan jemaat yang dikasihi Tuhan, biarlah di tahun ini kita mengalami banyak cobaan, tetapi pada saat ini kita diingatkan oleh Tuhan supaya di dalam kita mengikuti kehidupan ini berserah kepada Tuhan dengan kerendahan hati, maka Tuhan pun akan memberikan kekuatan, Tuhan pun akan memberikan sukacita, Tuhan pun akan memberikan damai sejahtera di dalam kehidupan kita. Marilah kita sambut Juru Selamat kita,
dengan hati yang berserah kepada Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saat teduh sejenak, jemaat dipersilahkan doa secara pribadi lepas pribadi. Allah Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada pagi hari ini. Engkau telah memberikan kekuatan baru kepada kami dengan firman-Mu. Baik pada saat ini, banyak sekali hal yang telah kami lalui bersama di tahun 2020. Banyak sekali cobaan, banyak sekali hambatan. Tetapi pada pagi hari ini Engkau memberikan kepada kami untuk selalu berserah kepadamu, membawa hati kami menyerahkan sepenuhnya hanya ke dalam tangan Tuhan. Dengan begitu Engkau pun akan memberikan kekuatan kepada kami untuk menjalani kehidupan ini. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu. Terima kasih untuk hari-hari yang telah Engkau berikan terhadap kami, sehingga kami bisa melalui dengan baik karena Engkau selalu beserta kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga akan berdoa seperti doa yang telah Engkau ajarkan kepada kami semua. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 123 bait yang pertama. Jemaat dipersilahkan berdiri. Marilah kita undur dari hadapan Allah dengan penuh sukacita dan kita akan terima berkat dari Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan kasih Tuhan Yesus Kristus serta penyertaan dari kuasa Roh Kudus kiranya beserta dengan kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Kita tutup kebaktian pada pagi hari ini dengan memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 346 bait yang pertama.